مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Gerbong maut, gerbongah benda besar, setak nyaut oleh dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litaslimi makaramil akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati panitia penyelenggara Lomba Dakwah Ikhtiar 2024, yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Pada kesempatan kali ini, saya Fadhalur Rahman akan menyampaikan tausiah yang berjudul Pentingnya Gaya Hidup Halal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu aspek yang sangat penting di dalam syariat agama Islam adalah hukum halal dan haram. Bab halal haram ini menjadi separuh urusan agama dan hal yang seharusnya mendapatkan perhatian yang besar dari setiap muslim. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menegaskan dan memerintahkan kepada kita agar kita memperhatikan perkara halal dan haram. Di antaranya urusan kehalalan dalam bab makanan dan minuman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah kalian makanan yang halal lagi, yang baik yang ada di muka bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kehalalan makanan dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah halal dari sisi zatnya, dan yang kedua adalah halal dari sisi sifatnya. Halal dari sisi zatnya artinya memang makanan itu wujud lahirnya adalah makanan yang halal, bukan termasuk jenis makanan yang diharamkan. Sedangkan halal dari sisi sifatnya adalah makanan halal dari cara kita memperolehnya. Misalnya kita beli dengan uang yang halal, pekerjaan yang halal, dan transaksi yang halal. Bukan uang dari hasil menipu, berbuat curang, menzalimi, mengambil hak orang lain, atau hasil dari korupsi dan lain-lainnya. Memperhatikan kehalalan makanan itu sangatlah penting, karena ada beberapa ancaman dan risiko jika kita dengan sengaja memakan makanan haram. Di antara lain, yang pertama akan disiksa di api neraka yang sangat pedih, karena Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram niscaya neraka pantas baginya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah, karena Rasulullah pun pernah bersabda bagaimana doanya dikabulkan jika makanannya haram.
pekerjaannya haram, dan pakaian yang dibeli dengan uang yang haram. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah pun juga pernah berpesan kepada sahabatnya, atib mat'amaka mustajabad da'wati. Baik-baiklah engkau dalam urusan makananmu, niscaya doamu akan mustajabah. Hadis riwayat At-Tabrani. Akan tetapi pada era modern sekarang ini, teknologi pengolahan dan produksi sangatlah maju. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat muslim. Sebab tentu tidaklah mudah untuk memastikan bahwa olahan makanan itu adalah halal. Maka kita sebagai konsumen yang cerdas dan muslim yang baik, kita harus memiliki atensi akan arti penting sertifikasi halal ini. Pilihlah produk yang telah bersertifikasi halal sebagai bagian dari upaya menjaga agama Hifdzuddin. Bagi seorang muslim, memperhatikan urusan kehalalan makanan itu adalah hal yang niscaya. Oleh karena itu, maka marilah kita dengan semangat hijrah, kita gaungkan gerakan halal ini sebagai gaya hidup. Insya Allah dengan ini hidup dan kehidupan kita menjadi semakin berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Undur maqala wala tandur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.